Nah, sekarang kita posisinya sebagai trainer. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi trainer yang sukses? Indikatornya apa? Indikatornya suasana jadi menyenangkan, dan tidak hanya menyenangkan, tapi mereka lulus gitu. Ada suasana kelasnya boring tapi lulus. Ada suasana kerjanya menyenangkan tapi nggak banyak yang lulus. Lucu juga kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya suasana menyenangkan sekaligus peserta ujiannya lulus pada saat ikut tes akhir di training misalkan. Nah, dengarkan sampai akhir, semoga bisa menambah kita kemampuan pengetahuan dan meringankan beban kita sebagai trainer untuk peserta training kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa training menyenangkan dengan nilai pesertanya bagus? Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada sahabat sekalian para trainer dan instructor yang ada dimanapun. Yang pertama adalah kita memahami bahwa materi yang disampaikan ini banyak, sehingga kita tuh harus punya strategi dan cara yang cerdas bagaimana untuk tetap menyampaikan materi semua, karena materinya bisa jadi mengenai kebijakan dari pemerintah, dan untuk itu kita nggak membacanya, nggak menyampaikannya secara keseluruhan, tapi wajib disampaikan. Itu yang pertama, kesadaran bahwa materinya banyak dan kita harus menyampaikan seluruh materi itu kepada peserta karena kebijakan dari pemerintah. Yang kedua adalah dengan memberikan kuis hadiah kepada peserta training. Pada saat kuis itu kita buat supaya suasananya menyenangkan dan kita harus punya modal untuk memberikan hadiah kepada para peserta training. Karena dengan kuis yang nyaman, kuis yang seru, peserta training jauh lebih konsentrasi dan fokus. Dan banyak komentar, testimoni dari peserta training, mereka itu senang kalau kuisnya tuh seru dan banyak hadiahnya. Yang ketiga, memberikan penekanan kepada peserta training bahan-bahan mana yang wajib diperhatikan dan kemungkinan akan keluar. Biasanya kalau kita memberikan penekanan kata ini, peserta training itu jauh lebih fokus karena mereka nggak pengen ujiannya gagal. Yang keempat adalah membacakan pada saat kita mengajar, membacakan halamannya, kita lagi ada di halaman mana training ini. Karena dengan kita membacakan, peserta itu lebih bisa kembali kepada materi, karena sebagian dari mereka pasti ada yang lagi melakukan pekerjaan lain dan itu diperlukan untuk kembali ke halaman ini. Yang kelima adalah mengulangi bagian dari bahan yang sedang kita bacakan. Oh, ini bagian mengenai ini, dan itu diperlukan untuk supaya peserta training tidak hilang konsentrasi dan kesasar kesasar pada saat kita ajar. 6. Mengulangi bahan training sebelum kuis. Sebelum kuis kita ulangi sebentar poin-poin apa yang akan menjadi bahan untuk ujian nanti. Ini penting sehingga dengan kita sering mengulang-ulang, maka peserta jadi ingat bahan materinya karena materinya banyak. Yang ketujuh, selalu di hari kedua mengulangi bahan secara umum materi yang diajarkan di hari pertama, sehingga sahabat yang mengikuti training itu tahu bahwa ini sekarang hari kedua. Hari pertama itu biasanya orang hilang kan setelah pulang ke rumah. Dengan diulangi sekali lagi itu menjadi lebih mengingat. Kedelapan, selalu mengulangi materi. Gimana caranya? Dengan mengurangi judul dan mengingatkan kita sedang ada di poin ini. Karena kenapa demikian? Karena pada saat post test ujian itu mereka dihadapkan dengan materi yang banyak sementara waktunya sedikit untuk menjawab pertanyaan. Misalkan 30 menit dengan 20 soal. Nah, kemampuan mereka untuk mencari jawaban ada di mana untuk pertanyaan ini, di judul mana, itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu harus diulang-ulang. Kesembilan adalah tetap berusaha mencari momen untuk mengenal peserta, menanyakan di mana tinggalnya, di mana pekerjaannya, kantornya, apa yang dilakukan
waktu yang baik, terutama di awal pada saat perkenalan. Nah, 9 tip ini saya kasih ke sahabat sekalian trainer, semoga bisa berguna dalam menyampaikan ilmu kepada para peserta didik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa setiap training mempunyai kesulitan tersendiri. Untuk training yang banyak bahan materinya, harus disampaikan semua, tetap menyenangkan dan nilai ujiannya bagus, itu mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih, semangat pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.